selamat datang di klinik konsultasi gizi saya. Dengan saya Ayu yang akan menjadi konselor gizi Anda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya Kamila. Di sini saya mau konsultasi sih, Mbak. Jadi akhir-akhir ini saya merasa lelah dan pusing. Oke, boleh saya tahu usia Anda saat ini berapa? Usia saya saat ini 19 tahun. Berat badan dan tinggi badan Anda saat ini? Berat badan 43 kg, tinggi badan 150 cm. Aktivitas yang Anda lakukan saat ini apakah ringan, tinggi, atau berat? Untuk aktivitas sehari-hari sih cenderung ringan. Apakah akhir-akhir ini Anda sering mengalami stres? Iya, karena akhir-akhir ini tugas kuliah saya menumpuk banyak banget. Baik, selain keluhan yang Anda sebutkan tadi, apakah terdapat keluhan lain? Saya kadang sesak nafas dan mual. Sebelumnya, apakah di dalam anggota keluarga Anda ada yang memiliki riwayat penyakit yang diturunkan? Keluarga ibu saya mengalami hipertensi sih, Mbak. Hipertensi. Sebelum Anda ke sini, apakah telah melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu? Saya udah pernah melakukan pemeriksaan kesehatan dan ya saya mengalami hipertensi seperti ibu saya. Konsumsi garam dalam keluarga Anda seperti apa untuk sehari-harinya? Untuk konsumsi garam sendiri tidak terlalu saya perhatikan karena ya tidak terlalu saya perhatikan, dan ya kebetulan seluruh keluarga saya suka asin. Baik, baik, kasus yang Anda alami saat ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Penyebab hipertensi ini bisa karena keturunan atau genetik, usia, konsumsi garam berlebih, kolesterol berlebih, obesitas, stres, rokok, kafein, dan alkohol. Sebelumnya apakah Anda pernah merokok, sering minum minuman berkafein dan juga mengkonsumsi alkohol? Enggak pernah. Apakah sebelumnya Anda telah melakukan pemeriksaan kolesterol? Saya pernah melakukan pemeriksaan kolesterol dan hasilnya normal sih, Mbak. Oke, berarti saya simpulkan dari kasus Anda ini, Anda mengalami hipertensi akibat faktor keturunan dan juga karena konsumsi garam yang berlebih, karena saya juga tidak menemukan adanya obesitas dalam perhitungan IMT Anda tadi. Untuk kasus hipertensi ini, yang harus Anda lakukan adalah diet hipertensi. Diet hipertensi ini bertujuan untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Makanan yang dikonsumsi harus mencukupi energi, protein, mineral, vitamin, dan lemak yang dibutuhkan. Kemudian makanan yang Anda konsumsi harus diperhatikan kandungan natriumnya. Contoh makanan yang baik itu seperti apa ya, Mbak? Makanan yang baik itu contohnya dari makanan pokok ada beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, dan semua bahan olahan dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi yang diolah tanpa menggunakan garam dapur dan soda kue. Kemudian daging dan ikan boleh dikonsumsi, namun dibatasi maksimal 100 gram untuk sehari. Jadi maksimal 2 potong ayam atau 2 potong daging sapi dalam satu hari. Untuk konsumsi telur, maksimal yang harus Anda konsumsi adalah 1 butir telur. Semua kacang-kacangan dan hasil olahannya boleh dikonsumsi, namun harus dimasak tanpa menggunakan garam dapur. Untuk sayuran dan buah-buahan segar boleh dikonsumsi semua, namun tidak boleh yang diawetkan seperti asinan buah, asinan sayur, itu tidak boleh. Penggunaan minyak goreng dan margarin boleh, teh dan kopi juga boleh, bumbu kering boleh digunakan namun yang tidak mengandung garam. Lalu apakah ada pantangan makanan yang tidak boleh saya makan gitu? Ada beberapa makanan yang harus dihindari seperti roti, biskuit, kue
yang dimasak dengan menggunakan baking powder atau baking soda. Selain itu ada otak, ginjal, sardin, lidah, dan makanan-makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng seperti itu ya. Kemudian ada dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, dan lain-lain yang mengandung natrium tinggi. Selanjutnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang diawetkan seperti yang tadi saya contohkan, ada asinan buah, asinan sayur seperti itu. Kemudian bumbu-bumbu yang menggunakan garam dapur seperti kecap, terasi, petis, tauco, dan lain-lain. Selain makanan yang saya sebutkan ini boleh dikonsumsi, namun harus tetap memperhatikan kandungan natriumnya dan juga penggunaan garam dapurnya. Selain itu apa lagi yang harus saya lakukan, Mbak? Selain untuk makanannya, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan aktivitas minimal 30 menit sehari. Aktivitasnya bisa olahraga atau sekedar menyapu, mengepel, atau berjalan-jalan. Dan juga mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari. Baik, apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan kembali? Sudah cukup. Baik, semoga keluhan yang Anda rasakan segera berkurang dan semoga Anda sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, sampai jumpa kembali.